Halo semuanya, kabar gembira nih bagi pengguna iPhone dan iPad ya. Karena tanggal 16 kemarin Apple sudah merilis iOS 14 ya. Ya, dan sekarang kita akan update. Ini ya, ukuran filenya 2,75 GB untuk iPhone 11 ya. Dan beberapa fitur sangat banyak sekali di sini ya. Nanti kita akan lihat. Dan tentunya kita akan upgrade dulu ya. Dan ini harus menggunakan WiFi ya. Kalau tidak pakai WiFi, unduh dan installnya ya, itu tidak akan menyala. Oke, kita aktifkan dulu WiFi-nya. Nah ini dia teman-teman ya, saya menggunakan tethering dari handphone lain ya, karena di rumah nggak ada WiFi. Dan kita cek lagi, dan unduh dan installnya bisa diklik ya, sudah menyala. Dan kita bisa langsung tap aja ya. Nah, langsung aja kita tap unduh dan installnya ya teman-teman ya. Dan kita masukkan passcode ya, passcode handphonenya ya, kita masukkan dan kita tunggu aja ya sampai prosesnya selesai. Nah teman-teman, kita akan disajikan untuk menyetujui beberapa syarat dan ketentuan ya. Kita langsung aja setuju ya, dan kita tunggu beberapa saat ya. Estimasinya lumayan lama, sekitar 20 menitan ya. Dan ini dia tampilan sebelum di-upgrade ya teman-teman nih. Ini tampilan iPhone 11 saya sebelum di-upgrade ya. Tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita lihat setelah di-upgrade akan jadi seperti apa. Ya teman-teman ya, iPhone Anda telah diperbaharui ke iOS 14.0 ya teman-teman. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat ya seperti apa iOS 14 itu dan fitur-fitur barunya kita bahas. Oke, ini adalah iPhone yang sudah di-upgrade ke iOS 14 ya. Nah, upgrade ini benar-benar upgrade besar ya. Jadi banyak sekali fitur baru yang disematkan di iOS 14 ini. Nah, seperti apa? Tampilannya seakan-akan seperti biasa ya. Cuman kalau ke bagian widget di sini ya, sini sudah terlihat berbeda sekali ya teman-teman. Nah, dan juga untuk di sini di akhir menu ada yang namanya app library ya, atau perpustakaan aplikasi ya. Dan kalau kita tarik ke bawah, ini akan seperti ini ya. Jadi semua aplikasi yang diurutkan berdasarkan abjad ya. Ini keren banget ya teman-teman, dan sangat berguna ya. Kita tidak akan bisa benar-benar membahas semua yang di-upgrade di iOS 14 ini ya. Tapi setidaknya saya akan menunjukkan di sini fitur-fitur terbaru yang berguna bagi teman-teman semua ya. Nah, yang pertama itu adalah widget ya. Bukan cuman widget yang ini, tapi kita bisa menambahkan widget ke home screen ya. Caranya kita tahan aja di home screen di mana saja di luar ya. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita centang plus di bagian pojok kiri atas ya. Nah, di sini ada widget ya, kita cari aja di sini. Banyak sekali ya teman-teman. Yang di atas ini ada foto, catatan dan lain-lain ya. Terus di bawah juga ada jam. Terus di sini juga ada yang tumpukan cerdas, baterai, catatan dan lainnya ya. Kita akan coba untuk masukkan di sini kalender ya. Kita akan coba masukkan kalender di sini. Tab. Nah, setiap widget itu memiliki 3 tampilan ya. Ada yang kotak seperti ini ya, persegi panjang. Ada juga yang seperti ini ya, yang persegi, maksudnya yang persegi panjang. Dan juga ada ini yang gede ya. Nah, kita akan pilih yang ini. Ini sesuai selera aja ya teman-teman ya. Oke, tambahkan widget. Nah, ini akan saya simpan di atas seperti ini. Oke, itu yang pertama. Ketika selesai kita swipe aja dari bawah ke atas ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan widget di dalam widget ya. Kita akan tambahkan widget dalam widget. Maksudnya seperti apa sih? Nih saya kasih contoh ya teman-teman. Oke, kita tahan aja di luar home screen. Terus masuk lagi ke tambah ya di pojok kiri atas. Terus kita masukkan misalkan catatan. Enggak deh. Ini ya cuaca. Tambah misalkan. Kita pindah-pindah ya, misalkan pindah ke sini. Terus kita tambah lagi misalkan jam ya, misalkan. Oke, tambah. Nah,
kita masukkan si jam ini ke dalam misalkan cuaca ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti membuat folder ya. Kita swipe aja dari bawah ke atas ya untuk berhenti. Nah, untuk selesai. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini tampilannya jadi lebih keren ya. Jadi kalau menurut saya ini lebih mantap lah daripada yang sebelumnya ya. Nah, ini untuk misalkan dari jam ke ke cuaca ya, tinggal swipe aja dari bawah ke atas ya teman-teman. Tergantung titiknya ya. Kalau misalkan yang ini nih, contohnya saya bikin contoh lagi satu lagi ya. Oke. Kalau yang panjang kita seperti apa nanti? Kita coba ini nih durasi layar deh misalkan. Ya, tambah widget. Nah, kita masukkan misalkan si kalender ini ke durasi layar. Sama ya teman-teman, dari bawah ke atas ya swipe-nya. Oke, itu yang pertama widget. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menunjukkan upgrade-nya, yaitu menyembunyikan halaman aplikasi ya. Nah, menyembunyikan halaman aplikasi itu seperti apa maksudnya? Nah, ini kan halaman aplikasi nih. Tapi karena adanya app library di sini, jadi si halaman aplikasi ini kita bisa sembunyikan teman-teman ya. Contohnya kita tahan aja di luar, terus kita tap di bagian titik-titik di bawah ini ya teman-teman. Kita tap, kemudian kita uncheck aja nih ya, terus selesai. Oke, nah hilang kan yang tadi ya, disembunyikan bukan hilang ya teman-teman. Jadi kita bisa aksesnya langsung di sini aja ya, di perpustakaan aplikasi. Oke, fitur berikutnya adalah home screen ya. Jadi kita bisa melihat di menu aplikasi ini ya. Di perpustakaan aplikasi ini ada notifikasi yang muncul seperti ini, yang angka 1 seperti ini ya. Nah, ini kita bisa hilangkan ya dengan masuk ke settingan. Terus di sini ada menu baru ya. Kalau bahasa Inggris settingan iPhone-nya home screen, tapi kalau untuk bahasa Indonesia layar utama ya. Jadi kita langsung klik aja. Nah, di sini ada menu, ada 3 menu. Yang pertama adalah bagaimana kita mengorganisasikan ya. Bagaimana kita mengatur aplikasi yang baru diunduh ya, atau baru di-download itu mau tampil ke layar utama langsung ya. Ke sini langsung nih, atau hanya di perpustakaan aplikasi saja ya, atau di app library aja ya, langsung hanya di sini aja. Nah, di yang baru ditambahkan nih di sini nih teman-teman ya. Jadi settingannya kita tinggal pilih aja ya. Nah, kemudian tanda pemberitahuannya kita bisa hilangkan ya di perpustakaan app-nya ya, atau di app library-nya ya, dengan cara maksudnya dihilangkan atau dimunculkan. Yang barusan tuh dimunculkan ya, kalau dihilangkan ya gini ya. Nah kan, jadi ini tidak ada ya. Kalau diaktifkan ini ada ya, tapi ya ini tetap muncul ya notif yang di home screen-nya ya teman-teman. Oke, untuk fitur berikutnya adalah kita bisa ambil screenshot dengan backtap seperti ini ya teman-teman. Asik, mantap sekali. Nah, ini fitur keren banget ya menurut saya, dan ini yang saya tunggu salah satunya di iOS 14 ini ya teman-teman. Nah, bagaimana cara settingnya? Oke, kita langsung masuk ke settingan. Oke, kita masuk ke settingan ya untuk mengaktifkan backtap-nya ya. Masuk ke accessibility atau aksesibilitas ya teman-teman. Nah, di sini terus kita masuk ke menu sentuh. Kemudian di bawah ada ketuk bagian belakang ya. Di sini kita nyalakan saja. Di sini saya pilih untuk jepretan layar ya. Kalau kita mau ketuk 3 kali, kita juga bisa pilih opsi di sini ya, mau menampilkan apa ya. Ini saya belum setting. Cuman untuk yang 2 kali ketukan aja untuk fitur screenshot ya, biar lebih mudah. Oke, fitur berikutnya adalah picture in picture ya, atau gambar dalam gambar. Nah, ini fungsinya untuk apa? Salah satunya untuk kita kalau nanti nonton misalkan ya, kita bisa juga mengerjakan atau membuka aplikasi yang lain ya. Nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara kerjanya. Kita coba buka Apple TV ya. Nah, kita akan coba salah satunya video, kita coba buka. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kita swipe aja ke atas dan dia hilang.
Nah ini kita coba swipe aja ke atas ya, sorry, dan ini kita coba swipe aja dan ini kita coba swipe aja ke atas ya. Nah dan dia melayang seperti ini ya teman-teman. Nah ini bisa beberapa ukuran. Yang pertama ya ukuran ini ya, yang sedang ya, bisa lebih kecil lagi segini, terus dia bisa lebih gede lagi segini ya. Nah ini maksimalnya segini, dan kita bisa sembunyikan juga ke samping ya. Untuk menampilkannya lagi kita tinggal swipe aja ya teman-teman. Untuk memperbesarnya kita tinggal tekan aja tombol yang seperti ini. Oke, ini benar-benar keren banget ya teman-teman. Kemudian fitur berikutnya ya, di iOS 14 ini ada Translate ya. Jadi ini seperti layaknya Google Translate, cuman disematkan langsung ke ke handphone kita ya, ke iPhone kita secara bawaan ya. Ini ya mode percakapan ya, seperti itulah. Kita lanjutkan, terus tingkatkan Siri dan dikte. Oke, nanti aja ya. Nah ini kita bisa pilih bahasanya ya. Kita akan lihat semua bahasa, apakah bahasa Indonesia ada. Kita akan cari ya. Ternyata bahasa Indonesia belum ada ya teman-teman ya. Sayang sekali ya. Kalau kita belum bisa bahasa yang lain ya, ini saya rasa tidak berguna ya teman-teman. Jadi kita balik lagi aja, gunakan Google Translate. Oke, fitur berikutnya ada di pesan ya teman-teman. Tenang aja, ini masih banyak upgrade atau fitur-fitur baru di iOS 14. Jadi jangan tutup dulu video ini ya. Dengarkan sampai habis, tonton sampai habis karena masih banyak yang mau saya bahas. Oke, langsung aja kita masuk pesan. Jadi fitur di pesan ini yang pertama ada pin pesan ya. Kita coba tahan di pesannya, terus pin pesan ini layaknya seperti di WhatsApp ya teman-teman. Jadi yang sudah dipin ada di atas. Itu yang pertama. Kedua, ini kita bisa gunakan menu cari ya. Jadi pencarian ini saya nggak bisa tunjukkan karena saya tidak punya teman e-message ya. Jadi saya akan lanjut ke fitur pesan yang berikutnya, yaitu filter pesan ya. Jadi untuk filter pesan ini kita masuk ke setting, terus masuk ke pesan ya tentunya. Di sini ada menu baru, yaitu filter pengirim tak dikenal ya. Kita aktifkan saja. Jadi di pesannya itu langsung ada menu filter ya teman-teman. Bisa semua pesan, ini yang pojok kiri atas nih. Tadi kan nggak ada. Terus ada pesan tidak dikenal. Terus ada pesan dikenal ya. Ini yang udah ada namanya, yang udah ada di kontak kita. Ada pengirim tak dikenal ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, fitur berikutnya ada di Note ya teman-teman. Jadi kita buka Note. Oke, di sini juga langsung ada pop-up tampilan baru ya, gimana pencarian yang andal, cari teks, tulisan tangan atau teks, pindah PDF. Jadi sistem pencariannya lebih canggih. Dan terus hasil teratas menampilkan hasil pencarian Anda yang paling relevan. Oke, jadi sistem pencariannya lebih mutakhir ya, lebih canggih. Oke, lanjutkan aja. Nah, kita misalkan saya Ujang Suhe, misalkan gitu ya. Nah, fiturnya seperti apa? Salah satunya kita tahan aja di sini ya, tahan di atas berarti ya, bisa. Nah, terus drag ke bawah. Di sini kalau kita pencet menu ya atau icon AA ini ya, tampilannya seperti ini. Kita mau heading, terus mau subheading segala macem. Tapi ini ada yang cara lebih cepatnya ya teman-teman. Kita bisa tahan. Nah, jadi kita mau langsung seperti ini, lebih mantap ya. Nah, seperti itu teman-teman, di fitur Note-nya lebih canggih, lebih mutakhir, lebih mantap. Oke, kemudian fitur berikutnya adalah ada di Siri ya, dimana Siri ini lebih pintar, katanya lebih canggih, walaupun saya tidak pernah menggunakan Siri ini ya, karena memang bahasanya Inggris dan saya kurang begitu bisa bahasa Inggris ya. Kita akan coba seperti apa Siri yang sekarang. Hai Siri, ternyata Siri tidak bisa saya panggil ya, karena mungkin bahasa saya atau suara saya yang nggak mantap nih kalau ngomong bahasa Inggris. Kita langsung tekan aja. Lebih modern, lebih mantap ya. Nah, si Siri ini lebih mantap ya. Kita bisa lihat tampilannya barusan itu lebih keren, jadi tidak menutupi seluruh layar dan lebih minimalis.
dan lebih pintar juga ya. Oke, fitur berikutnya ada di tampilan notifikasi telepon ya, dimana sebelumnya akan menutupi seluruh layar, tapi sekarang akan tampilannya lebih minimalis ya, lebih keren. Nah, sekarang kita coba ya, kita telepon dari nomor saya ke nomor saya. Kita akan lihat tampilannya seperti apa. Oke. Dan ya, bener aja ya. Tampilannya minimalis dan ini keren banget ya teman-teman. Ini lebih mantap daripada sebelumnya. Oke, fitur berikutnya adalah privasi ya, atau keamanan ya. Dari iOS 14 ini kita bisa lihat di Safari ya teman-teman. Jadi kita buka apple.com, kita lihat di yang pojok kiri atas ini, yang AA ini ya. Laporan privasi, tidak ada pelacak yang dihubungi. Jadi ini fitur benar-benar jadi ini website benar-benar aman ya. Iyalah, dia yang punya produknya kok. Terus kita buka lagi iBox ya. Kita coba lagi pojok kiri atas ya. Di sini ada laporan privasi ya, 6 pelacak dicegah, dan kita klik. Nah, ini teman-teman ya. Yang dihubungi ada McRumor contohnya ya, Bagas 31, karena sebelumnya saya juga mengakses ini. Terus ini pelacaknya seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini ya teman-teman. Oke, masih di privasi ya. Kita masuk ke WiFi. Jadi di WiFi ini ada menu baru di mana kita bisa membuat sambungan pribadi atau privat apa gitu ya. Kita akan buka aja di sini ya. Contohnya kita masuk ke hotspot yang ini ya, ke WiFi, terus ada tanda atau logo atau icon i ya, kita klik aja. Terus di sini ada alamat pribadi ya, atau private address ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Kita aktifkan saja, jadi kita terhubung di WiFi manapun akan aman ya. Klaimnya seperti itu ya. Jadi kita tidak akan dimata-matai ya. Oke, fitur berikutnya ada di kamera ya teman-teman. Jadi untuk kamera ini yang sebelumnya kita selfie ini kanan mirroring ya. Ini kita bisa di setting di bagian setting di kamera ya teman-teman. Kita masuk ke kamera ya. Bentar. Kemudian di sini ada cermin depan kamera, diaktifkan saja. Jadi ini tidak mirror ya, jadi kanan tetap kanan, kiri tetap kiri ya teman-teman. Oke, terus juga masih di kamera ya. Kita akan memaksimalkan fitur volume ya di sini. Gunakan volume naik dan untuk beruntun ya. Kita aktifkan. Jadi kita buka kamera, kita tekan volume atas ya atau volume naik, ini untuk foto beruntun ya. Kita tahan aja seperti ini. Nah, kalau untuk volume bawahnya ini untuk nge-record video ya. Nah, ditahan aja dan dia langsung nge-record video ya seperti ini. Ini jalan pintas yang benar-benar sangat berguna sekali ya, karena mengandalkan tombol, jadi mudah banget diakses. Mantap. Berikutnya adalah di fitur file tersembunyi ya, atau foto atau video tersembunyi ya di album ya tentunya. Kita masuk aja ke menu foto ya. Saya akan perlihatkan. Misalkan ini saya akan sembunyikan, bagikan, terus masuk ke sembunyikan ya. Sembunyikan video, dan ini kita bisa lihat di bagian utilitas atau utility ya. Masuk ke file tersembunyi ya. Ya tetap aja kan kelihatan. Tapi di iOS 14 ini kita bisa menyembunyikannya benar-benar tersembunyi ya. Kita masuk ke menu setting, terus masuk ke foto ya. Terus kita album tersembunyinya kita uncheck ya. Nah, seperti ini. Dan di utilitas hilang file yang disembunyikan, yang ini benar-benar hilang ya, benar-benar tidak kelihatan teman-teman. Mantap. Oke, untuk mengembalikannya ya gampang saja, tinggal masuk ke setting, terus kita masuk ke yang tadi, kita checklist lagi. Seperti itu teman-teman ya. Terus di sini kita ada fitur tambahannya di iOS 14 ini, jadi kita bisa back. Kalau sebelumnya kita back swipe dari kiri ke kanan seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke foto. Kita tahan di pengaturan misalkan ya. Nah, kita masuk ke pengaturan, ini cuma satu aja ya teman-teman. Coba deh kita masuk ke yang banyak itu dalamnya, ke aksesibilitas misalkan. Kita masuk ke sentuh nih. Nah, kita tahan di aksesibilitas ini.
Nah, kita mau kemana nih? Mau ke aksesibilitas yang sebelumnya atau langsung ke pengaturan yang utama? Ini mantep banget ya teman-teman, jadi lebih cepat kita untuk jalan pintasnya. Oke, mantap. Dan yang terakhir di sini saya akan memperlihatkan fitur yang benar-benar keren di iOS 14 ini, yaitu sound recognition ya. Kita masuk aja ke settingan aksesibilitas ya. Terus di bawah ada menu baru yang namanya pengenalan bunyi, kalau bahasa Inggrisnya sound recognition ya. Kita langsung klik aja, kita aktifkan ya. Nah, ini bunyinya kita lihat di sini, kita bisa aktifkan ya. Ada kebakaran, sirine, asap, kucing, anjing ya, untuk rumah, perabotan. Jadi fungsinya untuk apa ya? Ini untuk mendeteksi kalau misalkan ya kita ada nyala api, misalkan kebakaran. Jadi si iPhone ini akan memberitahukan kepada kita kalau misalkan ada asap ya, suara-suara asap gitu. Kalau misalkan kita punya peliharaan kucing atau anjing ya, kalau misalkan ada suara kucing, anjing misalkan ya, kita lagi nggak sadar apa gitu, kita lagi pakai headphone ya misalkan. Oke, ini fitur terakhir yang saya bisa bahas kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini. Teman kalian mungkin video ini berguna ya buat teman-teman kalian juga yang menggunakan iPhone. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan konten-konten yang berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.